Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast. Nah, jadi gini, sekitar 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 1 Agustus, SMA Negeri 1 Magetan menginjak usianya yang ke-59 nih. Dan bulan September adalah bulan yang kita tunggu-tunggu nih, karena biasanya di bulan September ini diadakan perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Magetan. Tapi, seperti yang kita ketahui nih, kondisi tahun ini kan sangat berbeda dari kondisi tahun-tahun sebelumnya, di mana kita di sini sedang dilanda pandemi dan tidak bisa mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan banyak orang. Lalu bagaimana nih dengan perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Magetan ini? Apakah tetap diadakan atau tidak ada perayaan? Jadi langsung saja kita tanyakan. Kebetulan di sini sudah ada ketua OSIS kita nih. Gimana Kak? Silakan perkenalkan diri dulu deh. Oke. Kenalin, nama saya Zulfahmi Indra Nurfian. Biasa dipanggil Zulfahmi. Ya kebetulan seperti yang disampaikan Kak Anya tadi, ya saya di sini sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Magetan saat ini. Ya. Kebetulan juga ya mau regenerasi. Wah, mau regenerasi nih. Iya. Gimana nih? Event terakhir ya ini kayaknya. Kok kayaknya berat banget. Kalau gimana? HUTU bisa dibilang event terakhir, Kak. Event terakhir ya? Iya, kalau di SMA Negeri 1 Magetan kan untuk pengurus OSIS-nya itu kalau untuk event HUT ditempatkan di bagian paling akhir dari serangkaian program kerja OSIS SMA Negeri 1 Magetan gitu Kak Anya. Nah, lalu tahun ini gimana nih Kak perayaannya? Kan ini kondisinya seperti ini nih, kita nggak bisa dong nyewa gor, ngadain pertandingan kayak gitu. Gimana nih solusinya? Ya tetap ada, HUT itu tetap ada. Udah tahu tanggalnya kapan? Kapan nih Kak? Penasaran nih. Oke, ya untuk tanggalnya kapan? HUT nanti perayaannya itu tanggal 19 sampai 24 Oktober. Gitu. Wah, 19 sampai 24 Oktober. Iya. Catat tanggalnya. Catat. Lalu acaranya apa aja nih Kak? Kan kita nggak bisa ngadain perayaan yang mengundang banyak orang nih. Gimana tuh? Nah gini, aku jelasin dari awal atau mungkin aku bilang langsung? Boleh nih, mungkin dari awal aja nih biar seru kayaknya ceritanya. Oke, jadi gini ya Kaknya. Dari awal kan memang kita udah buat konsep udah jauh-jauh hari. Itu setelah kita sertijab atau serah terima jabatan. Berarti tahun lalu ya? Iya tahun lalu, tepatnya tahun lalu udah buat konsep kalau mau HUT yang secara offline ya, seperti biasanya lah. Kita kan nggak nyangka kalau di tahun 2020 ini ada pandemi virus corona. Nah, kita udah konsep matang-matang kalau nanti HUT-nya tuh seperti ini. Kita buat event ini dan kita rencana juga mau mengundang bintang tamu ya. Iya, denger kita kan konsepnya udah ada itu. Kita udah planning mau ngundang bintang tamu itu besar. Lalu gitu. Gimana tuh persiapan yang udah disiapin dari jauh-jauh hari nih? Ini pandemi kan baru awal tahun ini ya. Iya. Terus gimana tuh persiapannya? Mengubah rencana dong pastinya. Gimana itu, tuh? Sebenarnya ya kami nggak ngira kalau ada pandemi. Itu kan pandemi di Indonesia kalau nggak salah pertama kali itu pertengahan Maret. Yap, nah bener. Itu sangat-sangat membuat kami itu terpukul karena di situ itu mulai ada kebimbangan. Kita nanti ada nggak ya HUT? Kan pas awal-awal kita kan ngiranya kalau pandemi virus corona ini bakal selesai paling nggak sebulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu. Jadi tetap nanti untuk Agustus ataupun September itu tetap ada HUT karena pandemi itu udah hilang. Sudah mereda gitu kan. Dan ternyata sampai sekarang itu belum reda. Dan kerja gini, kita ya kayak bingung mau ngapain gitu loh. Mau gimana? Iya mau gimana itu bingung, benar-benar bingung di situ. Kita semakin hari itu pandemi virus corona semakin memburuk. Iya. Nah kita kan semulanya ya yakin aja. Yakin kalau di bulan September nih udah bisa. Iya udah bisa jadi bikin event besar kayak gitu kan. Benar, udah bisa buat event yang besar. Tapi kok udah bulan April, Mei, Juni dah kok tetap terus seperti malah itu.
memburuk ya Ya kondisinya malah sepertinya. semakin memburuk. Akhirnya ya kita dengan memberanikan diri, benar-benar membuat perubahan yang sangat besar di situ. Gimana tuh? Jadi kita memang memutuskan untuk HUT itu dilaksanakan secara online. Karena itu, menurut saya keputusan itu sangat-sangat berat sekali, benar-benar sangat berat. Teman-teman dan juga ketua panitianya itu partner saya, ketua satu OSIS, yaitu ya dengan rapat bersama teman-teman itu ya sangat-sangat berat. Akhirnya kita buat konsep yang secara online itu kayaknya. Itu gimana tuh HUT online? Susah banget dong pasti banyak tantangannya dong. Nah, yang jadi pertanyaan aku nih Kak, kan di sini pasti ada dong pilihan untuk ya udah nggak usah adain perayaan aja, toh kondisinya seperti ini. Kenapa nih tetap mengadakan HUT secara virtual, meskipun virtual ya tetap diadakan perayaannya? Kenapa nih? Gini sih, kalau dari saya Yep. dan juga dari seluruh panitia juga sih. Iya. Kita di sini di sekolah di mana? SMA Negeri 1 Magetan dong. Iya benar, SMA Negeri 1 Magetan. Itulah yang membuat kami tetap terus berjuang. Siap. SMA Negeri 1 Magetan. Jadi gini, di sini dari awal kita masuk SMA Negeri 1 Magetan telah digembleng bahwa SMA Negeri 1 Magetan itu berbeda dengan SMA yang lain. Di sini itu memang benar-benar sangat spesial. Kita kayak dibuat sangat cinta sekali dengan SMA Negeri 1 Magetan itu loh. Bener Terus banget kan, sih. Saya di sini kan juga diberikan amanah untuk menjadi ketua OSIS. Secara kita punya harapan besar di situ. Iya dong, pasti. Semua orang punya harapan besar pada kami. Yep. Nah, itulah yang membuat kami tetap berjuang. Nama besar SMA Negeri 1 Magetan. Nah, di tengah-tengah pandemi itu jangan menyurut atau jangan menyerah. Iya, jangan menyerah, tapi justru kita itu malah makin bersinar gitu loh. Makin bersinar, makin menunjukkan kualitas kita di tengah-tengah membuat gagasan-gagasan baru ya. ya. Di tengah-tengah pandemi itu bukannya pikiran semakin sempit, tapi justru kita semakin melejit gitu. Siap. Ini ya nama SMA Negeri 1 Magetan itu sendiri yang telah membuat kita tetap berjuang sampai saat ini. Nama besar SMA Negeri 1 Magetan yang dikenal memang kalau ada event itu rame banget. Nah, masa ya karena pandemi ini kita off begitu saja. Kita ya nggak semudah itulah. Kita kan juga udah diberikan amanah. Jadi kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk membuat konsep yang secara online yang kita jalankan dan tetap membuat nama SMA Negeri 1 Magetan itu tetap harum di mata masyarakat gitu kayaknya. Nah, mungkin yang penonton nih Kak masih belum ada bayangan nih perayaan HUT secara online virtual gimana tuh? Gimana? Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih gimana konsepnya, mungkin lomba-lombanya akan seperti apa? Oke, gini ya. Kalau HUT yang sebelumnya, untuk lomba-lombanya kan ya seperti kayak futsal, ada kompetisi futsal di GOR, volley di GOR, terus juga dance di GOR, dan juga ada pertunjukan kolosal di GOR Ki Mageti. Dan di sekolah juga ada acara ya biasanya. Iya, ada perayaan kayak talent, terus bazar juga ya. Itu yang biasanya yang paling dinanti-nanti bazar online, bazar secara langsung, terus itu ada juga putra-putri. Iya, putra-putri itu biasanya yang paling dinanti-nanti di Malam Puncak. Di Malam Puncak kan ada putra-putri semasa. Nah itu kan bedanya gini. Event kali ini tuh tetap ada. Cuma kayak yang meriah-meriah pertunjukan itu belum bisa diadakan karena memang ya keadaan sih. Karena memang keadaan kita buat planning yang memang planning yang apabila keadaan itu benar-benar memburuk, tetapi kami tetap bisa melaksanakan acara benar tanpa sekali. Menimbulkan kerumunan pastinya ya. Benar, karena gini Kak, kita nggak tahu ya kalau mungkin hari ini itu keadaan baik, tapi nggak tahu besoknya itu seperti apa. Nah kayak contohnya kasus kemarin itu, kayak mungkin hari ini baik-baik saja, kok kebetulan besoknya
timbul yang meningkat legit ya, gitu ya. melejit di Kabupaten Magetan tambah 34 kalau nggak salah 34 warga yang terpapar positif COVID. Nah itu kan ya buat kita bingung kayak emang dari awal kita itu digantung, bingung kalau buat plan yang ini nanti ini, kalau buat ini nanti nggak diizinkan, kalau buat ini nanti seperti ini. Nah itu jadi Kak ya digantung, kita nggak tahu kepastiannya seperti apa. Kalau kita udah rancang terus akhirnya nggak bisa terlaksana kan ya repot di belakang terus seumpama di tengah acara nanti di stop ataupun tidak diizinkan itu kan juga repot lagi. Nah maka dari itu tetap kita buat plan yang emang apabila keadaan yang sangat buruk kita tetap bisa ngejalanin HUT yang ke-59 perayaannya itu. Gimana tuh? Nah ya kita adain event-event atau lomba-lomba yang online. Ini mau aku sebutin? Bisa disebutin mungkin. Ini masih bingung soalnya gimana tuh lomba online. Jadi gini, untuk lombanya sendiri tuh ada banyak. Yang pertama kalau dari internal itu ada seperti biasa SMF atau SMF tuh film ya? Ya semasa movie festival itu lomba antar kelas. Jadi per kelas nanti buat film seperti biasanya. Terus juga ada kan biasanya ada kebersihan kelas. Nah itu kita buat penggantinya adalah karya adiwiyata. Nanti itu kan suatu kelas itu buat karya terus dijadiin video tutorial terus akhirnya di upload di Instagram. Nanti kita penilaiannya secara online gitu. Nanti di live streaming kan gitu. Terus juga ada lagi putra-putri. Putra-putri ini gimana nih? Putra-putri tapi online. Gimana tuh? Putra-putri secara online. Jadi tetap kan putra-putri semasa itu ada tahap-tahapnya. Dari tahap awal tuh untuk tes tinggi badan, berat badan, dan juga ada tes wawancara, tes tulis. Nah itu untuk realisasinya atau tesnya itu kita buat secara online. Jadi untuk tes tulis wawancara itu dilaksanakan dengan jarak jauh ya Kak? Iya, secara online, secara daring. Nah mungkin di sini Kak Anya sebagai panitia tadi. Ya kebetulan juga di panitia putra putri juga nih. Jadi di putra putri ini kita untuk tes tulisnya itu ya online menggunakan Google Form. Lalu untuk wawancara juga nanti kan dari tes tulis itu ada yang gugur nih pasti. Nah untuk wawancara itu juga masih dilaksanakan secara online. Seperti itu Kak. Jadi meminimalisir pertemuan antara peserta dan panitia dan juri juga. Bener, karena memang kan kita kan juga udah diizinkan. Nah kita syaratnya adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah karena kesehatan itu yang paling utama gitu Kak. Terus juga ada lomba poster itu nanti antar kelas. Jadi Kak buat poster di kertas gambar nanti diserahkan kepada panitia itu lewat Google Form. Terus nanti ada penilaiannya, ada juga hadiahnya seperti itu. Lalu untuk lomba-lomba yang eksternal nih, ada nggak Kak kira-kira? Ada, pasti ada. Ada. Gimana tuh? Apa aja nih kira-kira lombanya? Kalau untuk lomba eksternal itu ada banyak sih. Yang pertama itu yang di tingkat SMP itu ada OSM. OSM itu Olimpiade Sains dan Matematika. Nah itu kan kalau biasanya kita datengin di SMA Negeri 1 Magetan. Kita undang ke sekolah ya biasanya. Karena pandemi ya kita buat sistemnya secara online. Nanti itu udah dijelaskan pokoknya di guideline-nya seperti apa. Berarti kalau ada yang kepo nih bisa bukanya di mana nih Kak? Nah itu bisa dibuka di website dari osis.semasamagetan.id gitu. Ada nanti bisa tertera lah. Lalu ada apa lagi nih Kak selain OSM? OSM terus ada juga untuk yang SMP itu lomba singer atau nyanyi secara online juga. Gimana tuh? Nah itu nanti kita kan buka pendaftaran. Nah nanti pendaftarannya lewat Google Form. Jadi dari panitia tuh kalau mau cek ada di Instagram di Singer Semasa itu. Nah nanti itu mereka daftar terus akhirnya untuk lombanya mekanismenya ya buat video. Untuk cover lagu ada ketentuannya itu lagu yang wajib apa, yang lagu pilihannya apa, nanti diupload ada syarat-syaratnya nanti
untuk penilaiannya kita live streaming gitu. Oh, berarti peserta cukup mengirimkan video, lalu untuk penilaiannya kita live streaming bersama juri gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Oke, selain OSM, singer, ada apa lagi nih? Ada dance juga. Dance. Nanti ya mekanismenya seperti singer itu ya? Singer itu sendiri. Oke, lalu ada apa lagi, Kak? Ada apa lagi ya? Ada juga fotografi. Wah, fotografi. Termasuk baru ya, Kak? Baru itu benar-benar baru. Kita buat konsep untuk fotografi, ada syarat-syaratnya juga. Nanti jepretan fotonya itu sendiri itu memaknai tentang pandemi COVID-19. Nanti ya juga diupload, terus ada penjurian, nanti juga dilaksanakan secara online. Jadi konsepnya hampir sama lah ya, sama yang sebelumnya. Terus ada juga itu poster, tadi udah saya sebutin. Nanti kan poster ada yang internal dan juga eksternal gitu. Poster dan juga ada lagi TikTok. Wah, TikTok nih yang lagi rame nih. Rame banget. Ada lombanya juga nih. Ada lombanya juga. Itu syarat-syaratnya ada di situ tertera. Nanti bisa dicek di websitenya lah. Untuk TikTok ada juga bintang utamanya ini. Apa nih? Yaitu e-sport. Wah, e-sport gimana nih e-sport? E-sport. Olahraga online gimana tuh? Ya, olahraganya itu olahraga jari. Olahraga jari yaitu nanti untuk gamenya untuk e-sport itu adalah Mobile Legend. Oke, jadi untuk pertandingan bola dan sepak bola dan volley, futsal. Futsal ya, sorry. Futsal. Untuk futsal dan volley karena tidak bisa diadakan ya, Kak. Jadi diganti dengan e-sport yaitu Mobile Legend. Iya. Kalau kemarin kan juga konsep awal mau buat ada tetap ada futsal dan juga volley. Iya. Nah, tapi kita juga nambahin untuk e-sportnya. Nah, kebetulan karena pandemi ya kita cuma ngadain e-sportnya aja gitu. Oke. Kemarin juga gini kayaknya mau cerita ya. Iya, silakan. Banyak yang menunggu-nunggu. Jadi kayak kompetisi futsal ataupun volley yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Magetan. Banyak banget. Waduh, itu pasti. Sumpah, ini jadi kayak teman saya, teman satu kelas itu namanya Agung. Nah, dia kan salah satu pemain futsal di SMA Negeri 1 Magetan. Dia kan punya banyak teman-teman, ya kan dari sekolah lain juga. Itu banyak yang tanya, kapan tuh apa? HUT semasa, enak ra no semasa cup, enak ra semasa cup. Nah, seperti itu. Pakai bahasa Jawa tanya. Jadi Kak, ya banyak banget yang nungguin karena memang tahu sendirilah ketika SMA Negeri 1 Magetan mengadakan event pasti itu sangat beludak gitu. Beludak banget, ramai banget sampai kapasitas di gor itu nggak muat, banyak sampai overload ya. Iya, sampai di apa ya, di luar gor itu masih banyak yang mengantri untuk ingin melihat perayaannya dan juga untuk pertandingan dari futsal ataupun volleynya. Jadi memang sangat-sangat ditunggu sebenarnya ya. Tapi ya sayang sekali ya, ini mohon maaf banget. Karena kondisi ya Kak, karena kondisi kita juga memang gak bisa gitu. Nah, kalau kita sebenarnya kan kemarin juga kita pengen buat konsep itu, pengen ngadain futsal ataupun juga volley. Nah, itu kita adain di SMA Negeri 1 Magetan sebenarnya. Itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Cuma kita pikir-pikir lagi. Itu kan nanti kalau kita datangin, nah kita emang nggak, kalau seumpama kita adain itu nggak ada supporternya. Jadi cuma ada pemainnya kayak di sepak bola di luar negeri itu seperti itu. Jadi Kak, pemainnya aja tanpa supporter. Nah, cuma ini kan Kabupaten Magetan memang apa ya, keadaannya benar-benar seperti ini. Nah, terus juga kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, membaik nggak tahu maksudnya pesertanya itu sendiri apakah dia itu sebagai OTG ataupun apa, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu daripada nanti ke belakangnya itu ada apa ya, kejadian yang tidak diinginkan, maka dari itu ya memang untuk eventnya memang sebisa mungkin tidak mendatangkan peserta secara langsung gitu. Jadi memang meminimalisir sekali kerumunan ya Kak? Kerumunan, karena memang alhamdulillah juga diizinkan oleh kepala sekolah, terus ya tetap pakai protokol kesehatan dengan ketat
gitu. Oke. Ke A-nya. Lalu ini kan kalau dilihat ya, perayaan HUT secara virtual, online, itu kan pertama ya Kak, di SMA Negeri 1 Magetan belum pernah nih perayaan seperti ini. Iya, Bahkan benar. di Magetan, ini mungkin bisa dibilang yang pertama ya Iya, Kak, bisa, kita. bisa dibilang Ini seperti pasti itu. banyak dong tantangan-tantangan yang dihadapi selama persiapan. Sejauh ini gimana nih Kak, tantangannya seperti apa nih? Kalau bicara tentang tantangan itu ya jujur banyak banget untuk tantangan untuk mempersiapkan HUT secara online. Jadi kan memang dari pihak panitia itu sendiri, kita kan sebelumnya belum pernah untuk buat kayak event-event yang online. Nah, kalau seperti itu kan biasanya para mahasiswa biasanya, ya di kampus-kampus itu kan kayak banyak event yang online. Nah itu, cuma ya ini kayak ya kita tuh bingung kayak masih buat konsep barunya. Yang paling menantang itu kayak tantangan paling terberat itu ketika buat konsep untuk mekanisme yang online itu sangat-sangat susah. Karena kita mikir dari nol ya, persiapannya dari nol, belum ada contoh, belum ada apa ya? Belum ada kayak gambaran dari tahun kemarin gitu aja. Jadi ya memang dari nol, sementara waktunya itu mepet banget. Udah mepet. Jadi Kak, kita langsung kumpul-kumpul bahas secara langsung, terus kita kumpul per koordinator divisi lomba ini gimana kita cross check secara lebih lanjut persiapannya gimana, terus kalau kurang gimana kita cover yang belum. Nah itu jadi untuk yang tantangan paling berat itu ketika buat konsep yang online itu, mekanismenya yang secara online itu benar-benar sangat susah sekali. Terus juga selain itu kan untuk mengadakan suatu event kan juga butuh sponsorship. Nah pastinya. Sementara di masa pandemi kayak gini itu tuh ya kan semua sektor terdampak. Semua sektor terdampak. Pasti. Dari apa ya? Wisata juga, terus mungkin kuliner juga terdampak dong. Pasti. Kuliner apapun itu semuanya terdampak. Sangat-sangat terdampak. Jadi benar. tantangannya itu ketika itu kita coba untuk mencari sponsorship itu ya bisa dibilang ya agak sulit karena memang kan event kita juga online. Nah mereka pun bingung nanti feedback secara langsungnya apa untuk mereka. Nah, seperti apa gitu ya mungkin karena belum ada gambaran gitu, belum pernah ada acara yang seperti ini di Magetan online, khususnya. Nah seperti itu. Nah maka dari itu ya kita buat kayak feedback secara online tuh seperti apa, kita jelasin benar-benar para donatur itu nanti kalau Bapak seperti ini ya nanti feedbacknya seperti ini secara online gitu. Terus nih cara-cara yang dilakukan untuk meyakinkan nih para mungkin calon-calon sponsorship dan juga mungkin peserta dari lomba-lomba eksternal. Kalau ya ini tuh kita tetap seperti biasa kok perayaannya itu, hanya bedanya kita secara online gitu. Gimana tuh cara meyakinkannya? Iya kan mungkin dari pihak sponsorship dulu ya. Mungkin ya ragu ya. Iya. Mungkin ragu kalau nanti feedbacknya apa sih? Nah kita ya benar-benar jelasin bahwa nanti feedbacknya itu ini udah ada di daftarnya. Jadi di proposalnya itu kita udah buat konsep untuk feedback dari sponsorship itu sendiri. Nanti seperti ini. Nah, kita jelasin dengan sangat rinci, dengan sangat-sangat ya benar-benar rinci. Nah kita jelasin kepada mereka nanti itu feedbacknya seperti ini. Dan untuk peserta, jadi kalau meyakinkan untuk para peserta kan mungkin masih ragu ya, masih bingung. Iya dong, masih ragu dong. Ini gimana nih? Lomba nyanyi tapi online, lomba dance tapi online, kan pasti bingung dong. Kalau aku sebagai peserta nih, ini gimana mekanismenya? Lalu lombanya akan seperti apa? Pasti ragu dong mau ikut. Nah, gimana itu nih cara meyakinkan? Kita sediain kontak personnya. Nah di situ kan nanti bisa di WA langsung si kontak personnya, langsung ditanyain aja kalau mungkin ragu, Kak ini nanti gimana mekanismenya. Itu nanti si kontak personnya bakal menjawab dengan ramah, sangat-sangat ramah sekali, akan dengan senantiasa senang hati menjawab pertanyaan dari si calon-calon peserta. Nanti kita akan serahin pamfletnya, guideline-nya, segala peraturannya, persyaratannya dari awal sampai akhir, mulai dari pendaftaran, terus pelaksanaan dan juga penjurian, seperti itu. Jadi kita jelasin dengan rinci. Intinya kan untuk meyakinkan kan konsep yang sudah matang
pasti insya Allah nanti si para pesertanya juga bisa yang semulanya ragu itu udah nggak ragu lagi, dan juga ditambah dengan hadiah. Oke. Tapi tetap ada hadiahnya ya, ada Kak? dong, tetap ada hadiahnya untuk perayaan yang lomba-lomba itu sendiri. Oke, jadi buat Sobat Cakra nih yang nonton, jangan ragu-ragu untuk daftar lombanya. Oke, karena iya promosi. Ya karena itu sebenarnya tetap seperti biasa ya, iya, Kak. tetap Seperti lomba biasa, hanya saja kita meminimalisir nih kerumunan massa dan yang menimbulkan resiko besar lah. Iya benar, itu. karena memang keadaannya seperti ini, keadaannya seperti itu. Ya, benar sekali. Oke, jadi untuk lomba-lombanya, untuk perayaan HUT-nya bakal seperti apa bisa dilihat di website. Langsung di websitenya, nanti tertera di nanti ditaruh di deskripsi ya. Iya, di deskripsi ada. Jadi di situ udah tertera semua lomba-lombanya, bagaimana caranya mendaftar, ada kontak personnya juga ada di situ semua ya, Kak? di situ lengkap dari mulai pendaftaran, dari setiap perlombaan itu ada penjelasannya. Oke, jadi sudah dijelaskan secara rinci di websitenya tersebut. Nanti bisa dilihat lah di websitenya. Itu setiap lomba nanti kalau diklik pasti ada pamfletnya dan juga guideline-nya, penjelasannya seperti apa itu bisa dilihat di situ. Karena udah dari operator sendiri, dari operator kita itu udah menyiapin itu semua, segala informasi insya Allah tertera di website SMA Negeri 1 Magetan di event HUT yang ke-59 itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, penjelasan dari ketua OSIS kita, ketua OSIS langsung nih yang menjelaskan tentang bagaimana perayaan HUT ke-59 SMA Negeri 1 Magetan tahun ini yang diadakan secara online secara virtual di tengah pandemi COVID-19 ini. Gitu. Nanti kalau mungkin ada yang kepo-kepo nih tentang hari ulang tahunnya, tentang perayaannya, bisa langsung dibuka mungkin Instagram OSIS Massa ya. Instagram OSIS Massa itu juga ada, nanti di Instagram OSIS Massa juga tertera link websitenya itu juga ada. Iya, jadi langsung dicek aja. Gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Kak, ini tambahan. Ya, ininya gini ya. Kalau untuk HUT SMA Negeri 1 Magetan ya, kalau untuk HUT itu menurut saya ya sangat-sangat sakral sih. Seperti yang ditanyakan Kak Anya tadi, kenapa kok tetap berjuang? Ya walaupun di tengah pandemi ya itu karena ya SMA Negeri 1 Magetan, Kak. Ya, kayak rasa cinta saya kepada SMA Negeri 1 Magetan itu sangat-sangat besar. Jadi kok seumpama saya nggak tetap memperjuangin ini tuh ya, apa yang bisa kamu berikan untuk SMA Negeri 1 Magetan? Kayak kayak saya merasa tuh ya kurang gitu loh. Maksudnya, Kak, pengorbananmu tuh apa yang kamu berikan untuk SMA Negeri 1 Magetan? Nah, kayak peribahasa ya, jangan tanyakan apa yang diberikan Indonesia kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk Indonesia. Seperti itu. Bukan apa yang semasa berikan untukmu, tapi apa yang kita berikan untuk semasa. Nah, gitu, seperti itu. Dan juga slogan semasa juga nih, Kak, kan? We are leader not followers. Jadi kita harus bisa tetap memimpin, mencetuskan ide-ide baru nih. Jadi meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita tetap bisa merayakan hari ulang tahun. Siap, benar sekali. Ya, seperti itu. Oke. Jadi segini aja dari kita, dari ketua OSIS kita. Oke, itu untuk ini. Oke, silakan. Untuk calon-calon peserta juga, kalau masih ragu silakan langsung aja cek di websitenya. Jangan ragu sih, karena hadiahnya juga menarik sekali. Ya. Oke, sekian dulu. Kita tutup. Oke. Bye.